الحمد لله الملك الديان والصلاة والسلام على محمد سيد ولد أدنان وعلى آله وصحبه وتابعيه على مر الزمان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجسمية والجهة والزمان والمكان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن أما بعد عباد الرحمن فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Takwa adalah sebaik-baik bekal untuk meraih kebahagiaan abadi di akhirat. Oleh karena itu, khatib mengawali khutbah yang singkat ini dengan wasiat takwa. Marilah kita semua selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan semua kewajiban dan meninggalkan segenap larangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tema khutbah pada siang hari yang penuh keberkahan ini adalah memburu Lailatul Qadar. Hadirin rahimakumullah. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar adalah di antara kekhususan yang Allah anugerahkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah malam yang penuh kemuliaan. Ibadah di dalamnya lebih utama daripada ibadah yang dilakukan selama 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. 1000 bulan sama dengan 83 tahun lebih 4 bulan. Umat Nabi terdahulu bisa beribadah di dunia ini dalam jangka waktu yang lama karena Allah menjadikan usia mereka panjang-panjang. Sedangkan umat Nabi Muhammad meskipun usia mereka rata-rata hanyalah antara 60 hingga 70 tahun, akan tetapi Allah menganugerahkan Lailatul Qadar kepada mereka. Dengan adanya Lailatul Qadar, umat Nabi Muhammad berkesempatan mendapatkan pahala yang besar meskipun hidupnya tidak lama di dunia ini. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Apa saja keutamaan Lailatul Qadar? Pertama, Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana kita tahu bahwa proses turunnya Al-Quran terjadi dalam 2 tahap. Tahap pertama, turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke suatu tempat di langit yang pertama, langit dunia, yang bernama Baitul Izzah. Dalam tahap pertama ini, Al-Quran diturunkan semuanya dari awal hingga akhir secara lengkap. Hal itu terjadi dalam malam Lailatul Qadar yang saat itu bertepatan dengan malam 24 Ramadan. Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Maknanya, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Unzilat suhufu Ibrahim alaihi salam في أول ليلة من رمضان وأنزلت التوراة ل6 مضين من رمضان وأنزل الإنجيل ل13 خلت من رمضان وأنزل الزبور ل18 خلت من رمضان وأنزل الفرقان ل24 خلت من رمضان رواه أحمد والطبراني والبيهقي وغيرهم. Maknanya, Suhuf Ibrahim diturunkan pada malam pertama Ramadan. Taurat diturunkan pada malam Ramadan. Injil diturunkan pada malam 13 Ramadan. Zabur diturunkan pada malam 18 Ramadan. Dan Al-Quran diturunkan pada malam 24 Ramadan. Tahap kedua,
turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah di langit yang pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam tahap kedua ini, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan sebab dan peristiwa tertentu selama kurang lebih 23 tahun. 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq adalah yang pertama diturunkan kepada beliau di Gua Hira dengan perantaraan malaikat Jibril alaihi salam, dan hal itu menurut sebagian ulama terjadi pada malam 17 Ramadan. Atas dasar inilah kemudian malam 17 Ramadan diperingati umat Islam sebagai malam nuzulul Quran. Kedua, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh keberkahan. Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Maknanya, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh berkah, malam Lailatul Qadar. Ketiga, pada malam Lailatul Qadar, Allah memberitahukan kepada para malaikat mengenai apa yang terjadi di kalangan para hamba sampai datangnya Lailatul Qadar pada tahun berikutnya. Allah memberitahukan kepada mereka siapa saja yang lahir, mati, ditimpa musibah, sakit, sehat, dilapangkan rezekinya, disempitkan rezekinya, dan lain sebagainya dalam kurun 1 tahun ke depan. Tafsir Al-Qurtubi, An-Nasai dan lainnya menjelaskan bahwa itulah makna dari ayat Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Maknanya, pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Keempat, amal soleh pada Lailatul Qadar lebih baik daripada amal soleh yang dilakukan selama 1000 bulan, sebagaimana ditegaskan oleh Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Maknanya, malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kelima, para malaikat dari setiap langit turun memenuhi lapisan bumi, mendoakan dan mengucapkan salam kepada setiap orang yang menghidupkan malam itu dengan berbagai ibadah. Allah Ta'ala berfirman, Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Maknanya, pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kanat Lailatul Qadri nazala Jibril fi kabkabatin minal malaikah yusalluna yusallimuna ala kulli 'abdin qa'imin aw qa'idin yadhkurullaha 'azza wa jalla fayanziluna min ladun ghurubi syamsi ila tulu'il fajri." Rawahul Baihaqi fi Syu'abil Iman was-Suyuti fil Jami'il Kabir. Maknanya, jika tiba Lailatul Qadar, malaikat Jibril turun dengan serombongan malaikat, lalu mendoakan dan mengucapkan salam kepada setiap hamba yang berdiri atau duduk berzikir mengingat Allah. Mereka turun dari terbenamnya matahari hingga terbitnya fajar. Keenam, Lailatul Qadar adalah malam keselamatan dan keberkahan bagi para wali dan orang-orang yang melakukan ketaatan pada malam itu. Syaitan tidak dapat berbuat buruk kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Allah Ta'ala berfirman, Salamun hiya hatta matla'il fajr. Maknanya, sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kapan terjadinya Lailatul Qadar? Lailatul Qadar terjadi 1 kali dalam 1 tahun di bulan Ramadan. Mungkin saja ia terjadi pada 1 malam di antara malam-malam Ramadan. Mungkin pada malam yang pertama, malam ke-9, atau malam-malam yang lain. Akan tetapi kemungkinan besar ia terjadi pada salah satu dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan. Rawahul Bukhari. Maknanya, carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Imam Syafi'i berpendapat sebagaimana dikutip oleh Syekh Zakaria Al-Ansari dalam Fathul Wahhab
bahwa Lailatul Qadar kemungkinan besar terjadi pada malam 21 atau malam 23 Ramadan. Sedangkan para ulama yang lain berpendapat kemungkinan besar Lailatul Qadar terjadi pada malam 27 Ramadan. Mengapa Lailatul Qadar keberadaannya dirahasiakan? Salah satu hikmahnya adalah supaya kita senantiasa beribadah terus-menerus tanpa henti pada setiap malam di bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah. Apa saja tanda terjadinya Lailatul Qadar? Dalam kitab Jawahirul A'immah fi Tafsir Juz Amma disebutkan bahwa di antara tanda-tandanya adalah melihat cahaya yang bukan cahaya matahari, cahaya bulan atau cahaya listrik, melihat terbitnya matahari pada keesokan harinya berbeda dengan saat ia terbit di hari-hari yang lain, yaitu dalam keadaan putih dan tidak banyak memancarkan cahaya, melihat pohon bersujud dan lain sebagainya. Sebagian orang melihat tanda-tanda itu di dalam mimpi dan sebagian yang lain melihatnya dalam keadaan jaga. Melihatnya dalam keadaan jaga adalah lebih sempurna keberkahan dan kemuliaannya. Barang siapa yang melihatnya dalam keadaan jaga, maka sungguh ia telah melihat Lailatul Qadar. Sedangkan melihatnya dalam mimpi adalah sebuah kebaikan. Dan barang siapa yang tidak melihat tanda-tanda tersebut, akan tetapi ia bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan pada malam itu, maka ia memperoleh keberkahan yang agung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa yang semestinya dilakukan ketika melihat tanda Lailatul Qadar? Yang dilakukan adalah menghidupkan malam itu dengan berbagai ibadah, seperti memperbanyak membaca istighfar, zikir, salat-salat sunnah, membaca Al-Quran, beriktikaf di masjid dan lain sebagainya, serta memperbanyak doa, terutama doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana diriwayatkan Ibnu Majah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, mencintai pengampunan, maka ampunilah dosa-dosaku. Dan memperbanyak membaca doa yang paling banyak dibaca oleh baginda Nabi, baik pada Ramadan ataupun di luar Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, berikan kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jagalah kami dari siksa neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Muttafaqun alaih. Maknanya, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan berbagai ibadah dengan dilandasi keimanan dan niat mengharap ridha Allah semata, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian khutbah singkat pada siang hari yang penuh keberkahan ini. Semoga bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semua. Amin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun, أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر.